Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Kotrunada Hirnisa dari kelas 12 MIPA E nomor absen 16. Jadi hari ini aku bakal nunjukin percobaan virtual hukum Faraday. Jadi langsung aja ke slide selanjutnya. Jadi di sini ada pengertian. Hukum Faraday adalah hukum dasar elektromagnetik yang menjelaskan bagaimana arus listrik menghasilkan medan magnet dan sebaliknya, bagaimana medan magnet dapat menghasilkan arus listrik pada sebuah konduktor. Hukum yang sering disebut dengan hukum induksi elektromagnetik Faraday ini pertama kali dikemukakan oleh seorang fisikawan Inggris yang bernama Michael Faraday pada tahun 1831. Induksi elektromagnetik ini adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik atau GGL dalam suatu kumparan bila terdapat perubahan fluks magnetik pada konduktor. Selanjutnya ada bunyi dari hukum Faraday, yaitu setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL induksi yang sebanding dengan laju perubahan fluks. Dan hukum Faraday sendiri dapat dinyatakan dengan rumus GGL induksi sama dengan min N dikalikan dengan delta flux per delta T. Dengan keterangan GGL induksi dengan satuan volt, N yaitu jumlah lilitan kumparan, delta flux yaitu perubahan flux magnetik dengan satuan Weber, delta T yaitu perubahan waktu dengan satuan second. Tanda negatif ini menandakan arah gaya gerak listrik atau GGL induksi, sehingga GGL induksi ini termasuk ke dalam besaran vektor karena memperhatikan arah gerak gaya. Nah, untuk percobaan virtual ini kita akan menggunakan aplikasi yaitu Pet Colorado Faraday. Nah, ini untuk linknya nanti aku juga bakalan taruh di description box. Next. Ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitiannya ini yaitu membuktikan bahwa percobaan hukum Faraday dapat menghasilkan arus induksi. Yang kedua, mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi besar arus listrik yang dihasilkan. Selanjutnya ada alat dan bahan. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada galvanometer. Yang kedua ada kumparan. Untuk kumparannya di sini kita menggunakan dua macam kumparan. Yang pertama kumparan dengan 2 lilitan dan yang kedua ada kumparan dengan 4 lilitan. Untuk alat dan bahan yang ketiga ada kawat. Yang keempat ada batang magnet dan yang kelima ada lampu. Untuk alat dan bahannya ini sudah terdapat di aplikasi Pet Colorado Faraday. Lanjut. Jadi kali ini aku bakalan ngelakuin 3 percobaan. Untuk percobaan yang pertama, yaitu ada pengaruh perbedaan kecepatan gerakan magnet. Untuk percobaan yang kedua, yaitu pengaruh perbedaan jumlah lilitan kumparan. Dan percobaan yang ketiga, yaitu pengaruh perbedaan jenis kutub magnet. Oke, selanjutnya langsung ke aplikasi Pet Colorado Faraday. Nah, jadi untuk percobaan yang pertama, yaitu perbedaan kecepatan gerakan magnet. Di sini, kita akan melakukan 3 perlakuan, yaitu mendiamkan magnet di dalam kumparan. Yang kedua, kita akan menggerakkan magnet secara keluar masuk dengan lambat. Dan untuk perlakuan yang ketiga, yaitu kita akan menggerakkan magnet untuk keluar masuk kumparan dengan cepat. Nah, di sini kita menggunakan 3 variabel penelitian. Untuk variabel bebasnya, yaitu menggunakan kecepatan gerakan magnet. Untuk variabel kontrolnya, kita menggunakan kumparan solenoida. Dan untuk variabel terikatnya, kita menggunakan nyala lampu dan besar GGL atau arah arus galvanometernya. Langsung saja ke perlakuan yang pertama, yaitu mendiamkan magnet di dalam kumparan 4 lilitan. Lalu kita akan melihat pengaruhnya terhadap nyala lampu dan arah arus galvanometer. Oke, jadi bisa dilihat di sini lampunya tidak menyala dan simpangan galvanometernya tidak menyimpang atau tetap berada di posisi awal atau posisi 0. Kemudian untuk perlakuan yang kedua, kita akan menggerakkan magnet untuk keluar masuk kumparan 4 lilitan dengan lambat. Lalu kita akan melihat pengaruhnya terhadap nyala lampu dan arah arus galvanometer. Oke, di sini kita bisa melihat nyala lampunya redup dan simpangan galvanometernya bergerak
dengan sedikit menyimpang. Oke, selanjutnya kita langsung ke perlakuan yang ketiga, yaitu menggerakkan magnet untuk keluar masuk kumparan 4 lilitan dengan cepat. Kemudian kita akan mengamati pengaruhnya terhadap nyala lampu dan arah arus pada galvanometer. Bisa dilihat di sini lampunya nyala dengan sangat terang dan simpangan galvanometernya ini menyimpang dengan maksimal. Oke, untuk percobaan yang kedua yaitu perbedaan jumlah lilitan kumparan. Jadi di sini kita menggunakan jumlah lilitan kumparan sebagai variabel bebasnya, sehingga di sini kita menggunakan kumparan dengan 4 lilitan dan kumparan dengan 2 lilitan. Untuk variabel kontrolnya kita tetap menggunakan kumparan solenoida, dan untuk variabel terikatnya kita menggunakan nyala lampu dan besar GGL atau arah arus galvanometernya. Jadi di sini ada dua perlakuan. Yang pertama, kita akan menggerakkan magnet untuk keluar masuk di kumparan 2 lilitan, kemudian kita akan menggerakkan magnet untuk keluar masuk pada kumparan 4 lilitan. Kita menggerakkannya dengan konstan, kemudian kita akan mengamati pengaruhnya terhadap nyala lampu dan arah arus galvanometer. Langsung saja ke perlakuan yang pertama. Bisa dilihat di sini lampunya menyala dengan terang dan simpangan galvanometernya menyimpang sedikit. Dan pada perlakuan yang kedua, bisa dilihat lampunya menyala dengan sangat terang dan simpangan galvanometernya menyimpang dengan maksimal. Kemudian untuk percobaan yang ketiga, kita akan menggunakan perbedaan jenis kutub magnet. Jadi di sini kita menggunakan kutub utara dan kutub selatan atau jenis kutub magnetnya sebagai variabel bebas, dan untuk variabel kontrolnya kita tetap menggunakan kumparan solenoida, dan untuk variabel terikatnya kita menggunakan besar GGL atau arah arus galvanometer. Jadi yang pertama, kita akan menggunakan kutub utara untuk didekatkan ke kumparan 4 lilitan. Saat kita menggerakkan masuk, maka arah arus galvanometernya akan bergerak ke arah negatif. Dan saat kita tarik keluar, maka arah arus galvanometernya akan bergerak ke posisi positif. Dan saat kita dekatkan kutub selatan ke kumparan 4 lilitan, saat kita gerakkan masuk, maka arah arus galvanometernya akan bergerak ke sisi yang positif. Saat kita tarik keluar, maka arah arus galvanometernya akan bergerak ke arah negatif. Selanjutnya kita akan masuk ke tabel hasil pengamatan pada percobaan yang pertama, yaitu perbedaan kecepatan gerakan magnet. Di sini kita menggunakan 3 perlakuan. Yang pertama, mendiamkan magnet di dalam kumparan, menggerakkan dengan lambat, dan menggerakkannya dengan cepat. Nah, pada saat posisi diam di dalam kumparan, simpangan galvanometernya tidak ada atau tetap berada di posisi 0, dan lampunya mati. Dan saat kita menggerakkannya dengan lambat, simpangan galvanometernya bergerak dengan sedikit menyimpang dan lampunya menyala dengan redup. Dan pada saat kita menggerakkan magnet dengan cepat, simpangan galvanometernya bergerak dengan menyimpang secara maksimal dan lampu menyala dengan terang. Pada percobaan yang kedua, yaitu perbedaan jumlah lilitan kumparan, di sini kita menggunakan 2 perlakuan. Yang pertama, kita menggerakkan magnet untuk keluar masuk pada kumparan 2 lilitan, kemudian ke kumparan 4 lilitan. Pada saat kita menggerakkan magnet untuk keluar masuk pada kumparan 2 lilitan, simpangan galvanometernya akan bergerak dengan sedikit menyimpang dan lampu akan menyala dengan terang. Pada saat kita menggerakkan magnet untuk keluar masuk pada kumparan 4 lilitan, simpangan galvanometernya akan bergerak dengan maksimal dan lampunya akan menyala dengan sangat terang. Pada percobaan yang ketiga, yaitu perbedaan jenis kutub magnet, kita menggunakan dua keadaan juga. Jadi di sini untuk keadaan yang pertama, yaitu kita menggunakan kutub utara. Saat kita menggerakkan kutub utara untuk masuk ke dalam kumparan 4
lilitan, maka arah simpangan dari galvanometernya akan bergerak menuju posisi negatif, dan saat kita tarik keluar, maka arah penyimpangan galvanometernya akan bergerak ke posisi positif. Dan saat kita menggunakan kutub selatan untuk digerakkan menuju ke kumparan 4 lilitan, maka saat kita menariknya masuk, arah simpangan dari galvanometernya akan bergerak ke posisi positif, dan saat kita tarik keluar, arah penyimpangan galvanometernya akan bergerak ke arah yang negatif. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama yaitu ketika magnet digerakkan untuk keluar masuk dalam kumparan, akan terjadi simpangan pada jarum galvanometer. Sedangkan ketika magnet tidak digerakkan atau didiamkan dalam kumparan, jarum pada galvanometer tidak menyimpang atau menunjukkan angka 0. Yang kedua, penyimpangan pada jarum galvanometer ini menunjukkan bahwa di dalam kumparan mengalir arus listrik yang menghasilkan beda potensial pada ujung-ujung kumparan atau biasa disebut dengan GGL induksi. Untuk kesimpulan yang ketiga, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi besar GGL induksi, yaitu jenis pergerakan atau cepat lambatnya pergerakan magnet saat mendekati kumparan solenoida. Yang kedua, ada jumlah lilitan pada kumparan. Pada jenis pergerakan, yaitu semakin cepat magnet digerakkan mendekati kumparan, maka semakin besar pula GGL induksi yang dihasilkan dan nyala lampu semakin terang. Pada jumlah lilitan kumparan, maka semakin besar jumlah lilitan pada kumparan, maka semakin besar pula GGL induksi yang dihasilkan dan nyala lampu akan semakin terang. Untuk kesimpulan yang selanjutnya, jika jenis kutub yang didekatkan dengan kumparan mengakibatkan jarum galvanometer bergerak ke arah negatif, maka jenis kutub pada ujung kumparan sama dengan jenis kutub yang didekatkan. Namun, jika jenis kutub yang didekatkan dengan kumparan mengakibatkan jarum galvanometer bergerak ke arah positif, maka jenis kutub pada ujung kumparan akan berlawanan dengan jenis kutub yang didekatkan. Terima kasih. Jadi sekian presentasi dari saya tentang percobaan hukum Faraday secara virtual. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.